Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar tema ya, tema 5, subtema 3 tentang keseimbangan ekosistem. Untuk lebih jelasnya simak video berikut ya. Terlebih akan lebih dulu kita berdoa ya. Check it out. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3 ya, tentang keseimbangan ekosistem. Kita lanjut. Nah, sedangkan kompetensi intinya untuk pengetahuan itu menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring makanan di lingkungan sekitar. Untuk yang keterampilannya membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Untuk tujuan pembelajarannya, dengan mengamati gambar yang ada, siswa mampu memahami dan menjelaskan hubungan antar makhluk hidup, menjelaskan perbedaan antara simbiosis, parasitisme, komensalisme, dan mutualisme, dan menyimpulkan mengenai hubungan khas makhluk hidup secara benar. Yang kedua itu peran antar makhluk hidup bagi kelangsungan hidup mereka di dalam sebuah ekosistem. Siswa mampu membuat sebuah poster jaring-jaring makanan dan dari sebuah ekosistem, mempresentasikan hasil karya mereka dan menjelaskannya dengan percaya diri di depan kelas, dan membuat tulisan mengenai hubungan yang tertulis dalam rantai makanan secara rutin. Untuk tujuan pembelajarannya, kita lanjut ke materi, itu simbiosis. Nah, simbiosis itu terbagi menjadi 3 ya. Nah, kalian perhatikan gambar ini gambar dari simbiosis mutualisme. Apa sih simbiosis mutualisme itu? Simbiosis mutualisme itulah adalah hubungan yang saling menguntungkan dari dua makhluk hidup. Ini contoh misalkan kayak ini, lebah dengan bunga ya, jadi itu saling menguntungkan. Si lebah itu menghisap madunya, dia juga membantu si bunga itu untuk berkembang biak ya. Tuh yang untuk mutualisme itu hubungan yang saling menguntungkan antara dua buah belah pihak. Nah, kalau yang gambar selanjutnya ini itu ada simbiosis komensalisme. Nah, kalau simbiosis komensalisme itu hubungan yang satu diuntungkan tapi satu tidak dirugikan. Ini antara ikan hiu dan ikan remora ya. Yang satu diuntungkan tapi yang satu tidak dirugikan. Itu kalau simbiosis komensalisme. Nah, itu ada yang lagi selanjutnya, simbiosis parasitisme. Nah, kalau simbiosis parasitisme ini dia hubungan yang antara hubungan yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan ya, seperti ini. Nyamuknya diuntungkan kan dia untuk berkembang biak, menghisap darah kita kan, darah manusia itu kan dia membutuhkan metabolisme dari darah kita untuk berkembang biak, sedangkan kita dirugikan dengan gatal-gatal, bisa juga nanti kena misalkan nyamuk malaria ya, itu bisa DPD dan sebagainya ya. Itu kalau pengertian simbiosis parasitisme. Jadi simbiosis itu ada tiga ya, simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme.
Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ini gambarnya. Kalau rantai makanan dan jaring makanan itu, kalau berdasarkan jenis hewan itu berdasarkan jenis makanannya itu ada hewan itu ada 3 macam ya. Yang pertama itu herbivore, yang kedua itu karnivor, dan yang ketiga itu omnivor. Apa sih herbivore, karnivor, dan omnivor itu? Nah, kalau dia herbivore itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Contohnya bisa lihat kelinci ini, dia kan makan tumbuhan aja ya. Banyak lagi bisa sapi dan sebagainya. Nah, yang kedua itu karnivor. Apa sih karnivor itu? Kalau karnivor itu adalah hewan pemakan daging. Jadi contohnya ya kayak singa, harimau, buaya, dan lain sebagainya ya. Jadi dia kalau karnivor itu hewan pemakan daging. Sedangkan apa sih omnivor itu? Nah, kalau omnivor itu adalah hewan pemakan segalanya. Dia makan tumbuhan iya, dan juga pemakan daging iya. Jadi ya salah satunya ya ayam ini ya. Itu pemakan segalanya dia. Dia mau daging pun dimakan, mau rumput pun dimakan ya. Nah, itu ciri khasnya dari berdasarkan makanannya, pengelompokan hewan berdasarkan makanannya ya. Kita lanjut ke rantai makanan. Apa sih rantai makanan itu? Nah, ada yang tahu nggak rantai makanan itu apa? Rantai makan itu adalah proses makan memakan dan dimakan pada serangkaian organisme dengan urutan tertentu. Jadi namanya juga rantai makanan ya. Jadi proses makan memakan ya ini. Misalkan seperti ini. Ini ada produsen. Produsen ini tingkat dasar ya. Ya produsennya itu bisa ya ini apa namanya ini rumput. Ini ada konsumen primer ya, atau konsumen tingkat 1. Ini ada jangkrik. Dia kan jangkrik makan rumput kan. Nah, jadi sedangkan jangkrik ini dimakan lagi sama katak ya, yaitu konsumen sekunder namanya. Nah, katak ini juga dimakan juga sama ular. Nah, sedangkan ular ini dimakan juga sama elang. Nah, elang ini biasanya mati karena mungkin ketuaan dan sebagainya. Dan dia terurai pada saat mati itu, terurai oleh jamur dan sebagainya, begitu seterusnya ya. Jadi lingkaran inilah yang disebut dengan rantai makanan ya, proses makan dan dimakan. Jadi ini produsen ini dimakan sama konsumen primer dimakan konsumen sekunder, seterusnya ngeliling-keliling ini. Nah, itulah jadi rantai makanan tadi ya, proses makan memakan tadi ya. Nah, kita next dulu ya. Nih, kita masuk ke jaring-jaring makanan. Apa sih jaring-jaring makanan itu? Nah, ada yang tahu? Jaring-jaring makanan itu merupakan suatu gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan atau dikombinasikan ya, tumpang tindih dalam satu ekosistem. Nama lain dari jaring-jaring makanan oleh sistem sumber adalah sistem sumber daya konsumen. Nah, jadi jaring-jaring makanan itu merupakan tadi ya gabungan semua rantai makanan tadi. Kayak ini tadi. Ya, misalkan tumbuhan dimakan tikus ya, dimakan kelinci, dimakan burung, dimakan belalang lagi dimakan laba-laba ya, dan seterusnya dimakan ular ya, ular dimakan elang. Ini juga burung ini kan dia makan laba-laba, makan burung, makan biji, dia juga dimakan burung yang besar juga bisa ya, dimakan rubah juga ya. Nah, ini juga dimakan kelinci dimakan rubah, dan juga tikus juga bisa dimakan sama elang. Nah, itulah contoh dari jaring-jaring makanan. Kita next ya. Nah, kita lanjut ke tugas, itu untuk materi kita hari ini. Jadi tugasnya membuat poster rantai makanan dan jaring-jaring makanan dari sebuah ekosistem dan presentasikan karya kalian dalam bentuk video. Jadi ini tugasnya ya. Tugas untuk tema kali ini
dikumpul pada pertemuan selanjutnya untuk materi ilmiah. Demikian mungkin pembelajaran kita. Terima kasih. Demikian pembelajaran kita hari ini. Apabila ada yang masih belum jelas, bisa tanyakan Bapak ya, atau sama Bu Wenda. Bisa langsung kontak via WhatsApp ya. Akhir salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.